pimpinan kita, Pak Jaksa Agung, komitmennya tidak hanya bagaimana kita menyelesaikan satu persoalan hukum, membawa orang sampai ke pengadilan, memenjarakan orang, tidak sampai begitu. Tapi bagaimana pengembalian keuangan negara yang dirugikan, termasuk perekonomian negara, dampak terhadap korupsi ini bisa menjadi pulih kembali. Hasil survei kemarin yang diadakan oleh LSI, Lembaga Survei Indonesia pertama, dan Lembaga Indikator, Survei Indikator, ya, menempatkan kejaksaan di posisi pertama ya, di antara penegak hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita di posisi ketiga di antara kementerian lembaga. Di atas kita itu adalah TNI dan Presiden, ya kan, Istana Kepresidenan. Nah, artinya apa? Hasil survei ini bagaimana bukan kita senang, ya, bukan kita tidak juga menerima, ya bagaimana kita bisa mempertahankan. Betul. Karena jauh lebih sulit mempertahankan daripada meraihnya. Hai Sobat Adiaksa, kembali hadir kami 2DM Dengan formasi lengkap tentunya. Formasi lengkap. Apalagi kalau kita sudah gabung dalam program News Recap, kita pasti menghadirkan bintang tamunya. Siapa mu? Pak Kapus Pen kita. Pak Dokter Ketut Sumedana. Udah ganteng, keren gitu. Apalagi sudah. Sudahlah. Nomor rekening saya nanti saya kirim, Pak. Belakangan ya. Pak Kapus, kita sudah lama nih Pak Kapus nih. Sudah lama Iya. sekali. Sudah lama sekali. Kesibukan beliau Kita- ini ya. Iya, karena kesibukan beliau kita hampir berapa episode ya Iya. Dan ternyata banyak DM Sobat Adiaksa di medsos kita bahwa meminta kehadiran program News Recap kembali gitu. Betul. Kan. Karena rilis-rilis yang yang kita sajikan kadang-kadang penjelasannya kurang. Atau mungkin ada pertanyaan yang Iya, lebih dalam. yang gitu pengen kan. lebih dalam. Yang penting ada yang terlewatkan. Iya, Atau ada yang terlewatkan. Betul. News Recap today ada satu poin pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Kapus Penkum. Yang pertama, Tuh, ini Pak. Apa itu? Kemarin kita kan perkara yang sangat besar ini sudah sidang pertama Pak, pembacaan dakwaan Duta Palma Group. Duta Palma Group dengan dua tersangka termasuk ya, SD ya? pokoknya itu Terdakwa dong, terdakwa. terdakwanya terdakwa SD Statusnya udah berubah. sudah berubah. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, rilis Bapak yang pertama itu adalah kerugian negara 104 triliun. Wah, ini udah nodong saya, ini belum apa-apa. Ya, Sobat Iya. Adiaksa banyak Iya, bertanya, bertanya. tapi kok kenapa pada saat dibacakan dakwaan Ditanya. kerugian negaranya hanya 8, sekian 85 enggak 8,6 T. 86, sekian. 86 Ya, 86,5 La, T. ya 86, berarti kan Kurangnya selisih jangan banyak-banyak. 20 berapa tuh? Ya 20 sekian T lah. Ya, enggak cuma 19 T, Pak. Takutnya jaksa dibilang korupsi ntar ya. Betul. Iya, betul. Nah, Sobat Adiaksa biar paham kenapa pada saat rilis kemarin 104 didakwaan 86, sekian triliun. Monggo Pak Kapus. Jadi pertanyaannya Mas Mumu ini mewakili pertanyaan teman-teman media seluruh Indonesia. Betul. Itu Sobat saya udah Adiaksa. banyak sekali dapat WA, dapat telepon terkait dengan ini ya. Jadi ketika dilakukan rilis terkait kerugian negara dengan BPKP dan Pak Jampitsus, memang itu adalah perhitungan kasar. Perhitungan kasar. Oke. Perhitungan BPKP-nya sudah clear, tetapi dalam perhitungan perekonomian negaranya belum clear waktu itu. Oh. Ya kan? Nah, Tetapi ini perhitungan kasar. diambillah perhitungan yang tertinggi pada saat itu. Siap. Sehingga pada saat Pak Jampitsus menyampaikan rilis adalah 99,2 ditambah 4,9 menjadi 104,1 sekian triliun. Nah, ini menjadi besar banget gitu loh. Ternyata dalam perjalanannya teman-teman penuntut umum dan tim penyidik pada saat itu berkonsultasi dengan teman BPKP dan berkonsultasi juga dengan 15 ahli yang terkait dengan perekonomian negara, mendapatkan angka Fix angka. Fix. sesuai dengan surat dakwaan, Oh. yaitu 86,5 triliun sekian. Nah, itu loh, biar Mungkin tepatnya Pak Kapus ini saya bacakan 86 triliun 547 miliar 386
4.723.891. Nah, betul. Banyak Betul. banget. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Itu ternyata setelah dilakukan klarifikasi antara ahli, hari kerugian negara 4,9 peak dari BPKP dan diklarifikasi oleh ahli dari perekonomian negara yang ada 15 ahli tadi, ternyata item yang dihitung itu sama, sehingga itu menyebabkan gelembung pada saat itu. Jadi ada perhitungan ganda pada saat itu. Nah, artinya apa? Perlu penyesuaian perhitungan sehingga mendapatkan perhitungan yang fix bagaimana surat dakwaan. Jadi yang dalam dakwaan itu yang sudah fix dan nyata ya Pak ya. Udah real. Menurut keyakinan jaksa. Dan karena itu perhitungannya pun tidak hanya satu lembaga. Betul. Ditunjang dengan 15 ahli. Ahli perekonomian negara berbeda. negara. Melihat dari beberapa sudut perekonomian negara. Ahli kerugian negara disebut dari BPKP. Nah, ini Pak Kapus menyebutkan dari sudut perekonomian negara, dari sudut kerugian negara. Keuangan negara. Oke. Nah, emang beda, Pak. Nah, ini harus kuliah kamu. Itu Harus kuliah satu semester harus kamu kuliah. ini. Ya 4 SKS lah, Pak. Jangan terlalu satu semester, Pak. Enggak, sebenarnya mau tahu Pak. Tapi ngetes Bapak ini. Tes ini. Gitu kan. Nggak berani saya ngetes Pak Kapus. Tapi karena minimal- gini, karena kemarin dalam rilis pemberitaan di Kejaksaan Agung juga Pak Kapus Penkum juga sempat menjelaskan tentang poin ini sebenarnya. Iya. Biar publik lebih jelas lah, ke narasumbernya langsung nih. Pak Kapus. Betul. Mungkin bisa Mungkin menjelaskan. Sobat Adiaksa biar lebih paham itu, Pak. Apa Begini. sih kerugian negara sama perekonomian negara? Jadi perekonomian negara ini tidak sama dengan potensial loss. Potensial itu belum terjadi suatu kerugian yang real. Ini sama-sama real loss, sama dengan kerugian negara. Perbedaannya adalah kerugian negara itu adalah bisa dihitung oleh ahli BPKP, ahli keuangan negara yang bisa menghitung, ya kan. Perekonomian negara berdasarkan efek domino dari kegiatan itu, kegiatan korupsi itu. Apa tuh efek domino? Kita sudah beberapa kali mengajukan kasus terkait dengan perekonomian negara. Pertama ada namanya kasus Mr. G di Sulawesi Selatan. Pada saat itu Mr. G ini itu udah kasus lama sekitar tahun 70-an itu. Mereka menggunakan fasilitas negara berupa air, saluran air digunakan ditutup gitu sehingga masyarakat atau negara tidak bisa manfaatkan. Itu dianggap sebagai kerugian negara. Itu satu kasus. Kemudian ada kasus ICW Nilu perbankan ya. Pada saat itu negara dalam hal ini Bank Mandiri memberikan kredit-kredit yang tidak produktif. Padahal pada saat kejadian itu masyarakat dan negara membutuhkan uang yang begitu banyak dalam rangka menaikkan sektor ekonomi. Sehingga itu dianggap berpotensi menimbulkan perekonomian negara. Karena akibat Bukan potensi loh, real menimbulkan kerugian negara. efek dominonya. Domino. Nah, kemudian ada kasus lagi yang menarik ini, tekstil di Batam. Ya. Nah, tekstil Batam ini akibat adanya impor tekstil terlalu berlebihan di Indonesia, yang notabene importnya adalah ilegal, bekerja sama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum pada saat itu, Bea Cukai, ya. Sehingga yang dirugikan siapa? Perekonomian negara. Siapa perekonomian negara itu? Sektor ekonomi UKM, Di ekonomi tekstil. kecil yang di bidang tekstil. Mereka tidak mampu bersaing menjual harga barang di pasaran. Semurah barang impor yang gelap. Nah itu, sehingga ini efek domino. Nah ada kasus baru lagi saya cerita terkait dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini juga didakwakan oleh teman-teman tim penuntut umum di Gunung Bunar ya. Di samping kerugian negara juga perekonomian negara. Apa efek domino dari kelangkaan minyak goreng? Banyak yang antre, ibu-ibu banyak menjerit, bahkan ada yang meninggal. Gitu loh. Harga minyak meroket. Ini efek dominonya luar biasa. Itulah yang menyebabkan bahwa beberapa kasus memang penting untuk dilakukan ditempel dengan perekonomian negara. Termasuk kasus yang Duta Duta Palma. Kenapa Duta Palma ini? Nanti diuraikan dalam surat pemeriksaan. Karena perkara masih Ya. berjalan. Masih berjalan. Jadi saya nggak mau ngomong. Nggak boleh gitu ngomong. loh. Kan sidang Gitu terbuka loh. untuk umum. Iya. Nanti diuraikan oleh Jaga panjang lebar. Tapi Siap. latar belakangnya adalah itulah efek domino daripada kegiatan korupsi. Dan ini menjadikan termasuk suatu perekonomian negara. terobosan progresif dari penegak hukum ya Ini Pak ya. tindakan progresif ya kan, sehingga kita tidak saja menyangkakan atau mendakwakan bagi seorang melakukan tindak pidana korupsi di TPPU, tetapi juga korporasi dan perekonomian negara. Bayang kalau hanya kerugian negara tadi dijelaskan cuma 4,9 triliun. Ya. Tapi akibat efek domino macam-macam item yang nanti dijelaskan oleh teman-teman di persidangan ini sampai 86,5 triliun.
Bayangin tuh Mas Dedi. Pemanfaatan lingkungan hidupnya, Termasuk kerugian hutan-hutannya, ekologinya, macam-macam. sengketa konflik lahan dan sebagainya. Kok saya ngomongin ya? Iya, kepancing. Mancing. Padahal tadi cukup efek domino itu sudah menyangkut keseluruhan gitu Tidak kan. apa-apa. Jadi masyarakat juga lebih paham kenapa sih kok kerugian sebegitu besar ya. Iya. Karena beberapa item yang menjadi efek domino dari satu kegiatan korupsi ini yang menyangkut layak hidup orang banyak, ini bisa menjadi perekonomian negara. Nah, itu loh. Termasuk keuntungan yang diterima secara ilegal. Iya. Mulai dari suatu perusahaan berdiri. Berarti ini kan terobosan baru. Apa ya? Saya Khususnya pikir kejaksaan. ini kan sesuatu yang baru. Yang baru. Itu loh. Di instansi manapun belum berani menerapkan ini. Gitu. Betul. Dan butuh komitmen bersama loh Pak nanti Pak. Itu yang penting karena pimpinan kita Pak Jaksa Agung komitmennya tidak hanya bagaimana kita menyelesaikan satu persoalan hukum, membawa orang sampai ke pengadilan, memenjarakan orang, tidak sampai begitu. Tapi bagaimana pengembalian keuangan negara yang dirugikan, termasuk perekonomian negara, dampak terhadap korupsi ini bisa menjadi pulih kembali. Boleh dong kita aplaus untuk terobosan kita, Pak. Saya ngomongnya kok jadi serius ya? Jadi serius saya ini. Kan kita serius tapi santai, Pak. Harusnya saya kalau serius ini dibayar. Kalau itu yang gawat. Kalau bosnya dibayar gimana anak buahnya kita kan? Ini berikutnya pertanyaannya giliran saya. Boleh. Yang rame juga nih. Jangan rame dulu, yang rame urusanmu gitu. Kita tahu bahwa beberapa waktu dalam beberapa bulan ini Bapak Jaksa Agung kita udah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke daerah. Dan Puspenkum ikut Ya, dalamnya. dan Pak Kapus Penkum selalu hadir mendampingi Pak Jaksa Agung. Baik itu yang saya catat ada ke Sumatera Barat, kemudian ke Bangka Belitung, ke Jambi sampai 2 kali kan. Terus terakhir kemarin juga mungkin kunjungannya agak sedikit agak informal kaitan dengan di Bali ya Pak. Ya. Nah, dari beberapa kunjungan itu pasti kan ada evaluasi dari pimpinan Pak. Ada hasil dari pantauan Pak Jaksa Agung. Sebenarnya saat ini kondisi capaian kinerja di daerah seperti apa sih Pak? Pertanyaannya aman banget, Pak. Iya. Kayaknya enggak perlu jawab ya. Yang terpenting begini, Pak Jaksa Agung itu setiap melakukan kunjungan ke daerah itu ya, poin yang pertama yang perlu kita ambil adalah mereka bersilaturahmi antara anak dan bapak. Itu yang terpenting. Siap, betul. Bagaimana bangganya suatu daerah dikunjungi oleh pimpinannya. Iya, Pak, betul. Ya, kadang-kadang satu daerah itu mulai dari berdiri sampai akhirnya tutup lagi belum tentu bisa dikunjungi oleh beliau-beliau ya. Betul, betul. Jadi beliau berkunjung itu dalam rangka apa tadi? Yang poin penting itu adalah silaturahmi. Kemudian melihat langsung bagaimana kinerja anak buah di lapangan. Ternyata ini memang kita ketahui bersama, yaitu complang antara kinerja yang ada di pusat dengan di daerah. Itu yang kelihatan sekali. Khususnya penanganan perkara korupsi ya Pak ya? Khususnya penanganan perkara korupsi. Sehingga Pak Jaksa Agung sering menekankan minimal serapan anggaran yang ada di Anda itu terserap semua. Ya. Gitu loh. Jangan sampai sudah banyak diperjuangkan di DPR, diperjuangkan ke Kementerian Keuangan, anggaran ada nggak bisa digunakan. Ini kan berbahaya. Efeknya apa? Ke depan kita akan turun anggaran itu. Siap. Ya kan, kita setiap hari kurang anggaran, ini kurang duit, tapi nggak bisa dihabisin. Ini yang menjadi credit point dari Pak Jaksa Agung di sana. Kemudian tapi itu kan hanya beberapa satuan kerja aja kan Pak yang ditemukan. Lumayan banyak Mas Dedi. Ya. Yang kedua, memang saya sendiri yang melihat ya, mereka kurang menggunakan media sosial, media massa, media komunikasi dalam rangka mempublikasikan kinerja. Oh, jadi padahal mereka itu ada kerjaannya tapi nggak dipublis. Jadi kinerjanya tidak terlihat. Nah, sekarang kalau kita ngomong-ngomong kayak begini nih, mana orang tahu? Iya. Kamu kerjanya apa? Kamu siapa? Iya. Banyak orang nggak tahu kejaksaan karena dia sendiri nggak pernah mensosialisasikan, ya, melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum di desa-desa, di pelosok. Ini yang disayangkan oleh Pak Jaksa Agung. Sehingga sangat complang. Complang dari sisi kinerja, complang dari sisi publikasi. Nah, itu yang tidak diharapkan sekali sama Pak Jaksa Agung. Itu loh, Om Deddy. Pak, tapi kita ngelihat Pak Jaksa Agung selalu mengedepankan integritas. Beliau tidak membutuhkan jaksa yang pintar tapi tidak berintegritas gitu kan. Ini sudah materi udah beralih nih Mas. Maksudnya gini Pak. Tapi tetap aman. Bukan gitu. Setelah turun ke daerah Pak,
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman di daerah itu sekarang sudah ada penurunan kan, Pak? Syukur alhamdulillah. Iya, Dan betul. kita pasti syukuri ini. Ya, semenjak Pak Jasong ST Burhanuddin. Ini bukan kami menyanjung beliau ya. Karena beliau tegas setiap hari memberikan warning, setiap hari memberikan rule ya. Bagaimana tidak sedikit mungkin tidak terjadi pelanggaran di Iya. daerah. Apalagi ada Satgas 53 Dan segala beliau macam. sangat tegas, sangat konsen banget. Ketika pelanggaran itu terdengar sampai ke meja beliau, ya sikat. Jangan ada toleransi. Iya. Zero toleran. Itu mereka terapkan, Dan. Gitu loh. Kita jadi nyaman, ini pimpinannya jadi nyaman gitu. Iya, betul, Pak. Kita punya program patroli news itu, patroli medsos itu, jadi nyaman gitu loh. Nah, karena apa, setiap hari di warning, kalau setiap hari di warning orang, jadi orang ini jadi teratur punya pemikiran, Dan. Iya, iya. Dan kita tahu semua kan, sedikit ada pelanggaran, walaupun masih ada yang tidak profesional. Dan menurunnya katanya signifikan Sangat kalau signifikan. dari laporan pengawasan. Mereka mulai takut gitu loh. Maka dari itu saluran ini juga menjadi sarana pelaporan ke depan, nggak masalah. Jadi kalau ada YouTube kita ditayangin, ada yang lapor cepat direspon, Dan. Iya. Gitu loh. Kalau di kita mah rajin jawab ya. Yang penting pertanyaannya ini kan. Iya, yang penting objektif. Dan sebelum kita tadi kita udah menyinggung SD kan, tapi kita lupa bahwa kemarin kan ada upaya pra peradilan juga dari iya kan Pak, Di Pekanbaru. Iya, kan terkait benar. dengan penanganan perkara Duta Palma. Dan Ya hasilnya, emang prapitnya apa sih gitu kan? iya, tapi hasilnya kan kita dimenangkan tuh. Jadi begini, jadi siapapun yang dirugikan, tidak saja dalam konteks pidana ya, perdata pun, Dan. PT UN, bahkan kita antar orang per orang tidak ada halangan hukum untuk melakukan satu gugatan, baik itu sifatnya di perdata, PT UN, bahkan orang per orang ini juga bisa menggugat orang lain. Iya. Hukum tidak membatasi itu, sehingga kita di kejaksaan ini kalau menerima pra peradilan seperti itu hal yang biasa. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari, nggak usah khawatir gitu. Betul. Pasalnya kan cuma sedikit, 1 angka 10, pasal 77, pasal 83, apal gitu loh. Betul. Dan Cuma itu juga itu. membuktikan kan Dan bahwa kita emang buktikan, konsisten. kita konsisten, nggak ada kesalahan Tidak ada prosedur, ngarang-ngarang, betul. dan sah apa yang kita udah lakukan. Gitu. Betul. Nah, jadi kita maju tak gentar. Oh iyalah, Asal profesional dan pasti profesional. Iyalah. tidak mungkin asal, tetap profesional. Tetap Jaksa itu nggak boleh nggak profesional. Iya, betul. Apalagi. Ya, kan giliran lu pertanyaannya. Tapi kan kemarin beliau kunjungan, tapi kan saya baca beliau itu kemarin Pak Jaksa Agung kita Dapat gelar juga. Nah itu Iya. tolong jelaskan Pak Kapus. Itu gelar dari mana? Gelarnya apa? Ada. Ini bukan ngetes kita. Nah, Bukan. ini saya kok kayak ujian sih di sini. Semua ditanya. Kapan lagi? Enggak, Kita dengerin Pak Kapus. sobat, sebenarnya beliau itu sudah merasakan diuji itu. Makanya disiapin map hijau, tapi dari tadi alhamdulillah nggak dibuka sama dibuka-buka. sekali. Rupanya sudah hafal gitu. Ternyata hafalan beliau luar biasa. Iya, sudah hafal. Luar biasa. Jadi Antara dosen dengan mahasiswa beda ya. Itu Pak, apa itu Pak? Jadi begini, beliau itu salah satu tempat yang kunjungi itu di Jambi ya, oleh masyarakat adat Melayu. Diberikan gelar Sri Paduka Agung Mustika Alam. ya, ya. Kenapa gelar itu sampai diberikan? Ada syarat-syarat khusus, Den. Nggak asal ngasih, Nggak asal. nggak ada ya, ada Berarti proses. Beliau apa ya? ini bentuk apresiasi lama berkarya di Jambi, Iya. lama bekerja di Iya. Jambi selama jadi jaksa. Dari mulai tahun 95 beliau jadi kasih Pidum 95 ya. 95, terus Siap. kasih Intel Jambi. Siap. Kemudian pernah jadi beberapa eselon 3 juga di sana, jadi Kajari, sampai rapal tuh. Gitu loh. Nah, jadi beliau ini sudah merasa jadi orang Jambi. Ketika mereka kunjungan beli, saya udah kayak orang Jambi beli katanya gitu, seperti Betul, itu ya. betul. Jadi masyarakat sana saking apa istilahnya mencintai beliau ya, dan beliau dianggap bisa memajukan adat istiadat budaya Jambi. Ya. Sehingga berkumpullah tadi masyarakat adat Melayu, bukannya di Jambi, di Seluruh Sumatera. Sumatera. Betul. Kumpul lah, ada yang dari Aceh bahkan datang ke sana ya. Ada musyawarah ya Pak? Ada kalau nggak salah? musyawarah, Musyawarah malamnya besarnya. ada musyawarah, apakah beliau ini layak apa tidak ya. Di samping yang paling terpenting adalah beliau melakukan suatu kegiatan-kegiatan program-program kejaksaan yang sifatnya humanis dan melibatkan lokal genius, yaitu kearifan lokal. Ya. Salah satunya rumah restoratif. Rumah restoratif. Betul. Nah, itulah yang menjadi credit point beliau ini bisa mendapatkan tadi
tadi apa namanya, Sri Paduka Agung Mustiko Alam. Itu gelar dari Melayu se-Sumatera. Itu. Tapi yang jelas memang apa local wisdom, terus kemudian adat setempat, itu ternyata bisa dikawinkan dengan program restoratif justice Pak Jaksa Agung loh. Oh iya. Nah ternyata intinya mungkin program apa restoratif justice harus tetap kita galakkan di semua daerah, bukan hanya di Jambi. Karena memang sejalan dengan kearifan lokal dimanapun kan Pak. Bahkan setelah ada restoratif justice, ada namanya rumah-rumah restoratif ini, yaitu untuk menggiatkan, menggalakkan program desa, program pemerintah bisa digunakan rumah restoratif itu. Bukan hanya menyelesaikan masalah pidana, masalah perdata, masalah hadat pun bisa diselesaikan di sana. Ya itulah sehingga bukan hanya beliau dianggap orang yang humanis dalam penegakan hukum, tapi mengangkat kearifan lokal lagi, lokal genius ini menjadi suatu kolaborasi dengan penegakan hukum. Yang istilah kerennya itu kolaborasi antara living law dan positive law seperti itu. Jadi balai musyawarah masyarakat lah istilahnya. Dan itu disesuaikan Mas Jadi disesuaikan namanya. Bukan hanya balai restoratif. Mungkin kalau di daerah Jambi mungkin apa istilahnya rumah gadang, kalau di mana? Kalau di Sumatera Barat rumah gadang. Kalau di Lombok namanya balai mediasi, atau kalau di Bali mungkin misalnya rumah apalah seperti itu. Jadi Jawa Barat biasa balai guyub gitu kan. Bisa semuanya tergantung. Ada balai rembug kalau di Bali kan. Itu tergantung dari masyarakat lokal menamai daripada rumah itu. Ini tadi menarik nih, sebetulnya tadi kelewat nih. Beliau sudah nyinggung sih tadi sebetulnya. Saya sudah dengar bahwa kita ini tentang ini tadi Pak, yang menurunnya perilaku tidak baik di pegawai kejaksaan itu akibat patrol news dan patrol medsos. Tadi sempat disinggung sama beliau. Ini harus saya sampaikan ini. Nah, itu apa sih Pak? Patrol, kok news kita ini kok ada patrolinya dan medsosnya pun gitu. Coba tuh Pak. Patroli news itu adalah setiap hari teman-teman yang ada di tim kreatif Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Dedi dan kawan-kawan ini melihat berita-berita yang berpotensi menurunkan citra kejaksaan yang negatif. Ya kan, ketika ada cerita yang negatif, solusi apa yang harus kita berikan kepada daerah misalnya, ya kan. Jadi Kapus Penko wajib hukumnya menelpon minimal Jaksa Tinggi, kita telepon, Asintel kita telepon atau Kasintel. Kenapa ada berita ini, benar nggak? Kalau tidak benar segera lo klarifikasi. Kalau ada kebenaran jalan keluarnya seperti apa, lo cepat lakukan press conference. Salah satu kejadian di Jawa Timur kemarin. Bagaimana kita melokalisir berita ini biar tidak membesar, ya kan? Itu dari sisi pemberitaan. Nah, dari sisi media sosial ini, anak-anak kita ini sekarang, ya pegawai kejaksaan, bahkan saya kan, ini medsos mandate, sudah punya TikTok, Twitter, IG, gitu loh, Facebook. Siapa sih di antara kalian yang nggak punya? Semua punya, ya kan? Oleh kita ini harus ada pembatasan, ya kan? Boleh nggak bermain medsos? Ini banyak sekali orang yang WA saya, Mas Dedi. TikTok boleh nggak? Boleh. Tetapi ada batasan-batasannya karena kita orang yang berseragam, punya gamjak, punya pangkat, ya kan. Dan penegak hukum lagi. Kita yang menegakkan hukumnya mereka menjadi baik, menjadi teratur. Ya, untuk itu ada pembatasan khusus. Ya kan, sering saya sebutkan kemarin kan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan bermedsos ini yang sopan, yang ada nilai positifnya. Pak, nilai positifnya seperti apa, Pak? Medsos yang membangun kinerja kejaksaan, karena kamu tuh makannya di kejaksaan. Mempromosikan yang baik-baik kejaksaan, tentang kinerja, program, suka duka seorang jaksa di daerah. Itu boleh, nggak masalah gitu loh. Gajinya pas habis tanggal tua, nggak apa-apa kan? Apalagi utangnya banyak. Gitu loh. Terus saya langsung terdiam kalau ngebahas itu. Lo kan itu realistis gitu. Iya, jadi kan nggak apa-apa teman-teman. Terus sopan, berpakaian sopan, ya kan? Nilai-nilai kesopanan, nilai etika, kesusilaan ini dijaga. Yang paling nggak boleh itu kalau pakai seragam terus joget-joget nggak jelas gitu, joget seksi. Ini gini kan lucu kan. Terus halo saya lagi. Nah ini dikurangi yang seperti itu. Atau kalau bisa jangan. Nggak, background musiknya terus apa kok bagi duo gitu pakai seragam gitu. Maka dari itu saya Mas Dedi, saya memerintahkan Anda di tim Anda ini tolong. Iya, Pak.
tolong dipatroli ini teman-teman yang menggunakan medsos terlalu berlebihan, tadi melanggar kesopanan menurut kacamata kita ya, melanggar etika ya, karena kita berseragam. Kalau nggak berseragam di rumahnya nggak masalah. Ini kalau seragam ganjab kan nggak elok dilihat oleh masyarakat. Apalagi bergaya hidup hedonis. itu yang kita hindari. Yang paling dihindari menjadi atensi Pak Jaksa Agung. Ya. Yang jelas Pak Kapus, seluruh kebijakan Pak Jaksa Agung, baik itu surat keputusan sudah ada. Sudah ada. Sudah. Kalau Nomor mulai 41. 2021 malah sudah. Nomor 41 tahun 2021. Itu Tentang, di pedoman. Ya, pedoman tentang dibaca. Ya, Gak usah dibaca dan dipedomani. dipedomani gitu. Ya gimana di pedomani kalau Ya, nggak dibaca? Begitu atensinya beliau. Ya. Terus kemudian dalam setiap perintah program prioritas publikasi juga menjadi atensi beliau. Ya. Terus kemudian terakhir perintah harian juga masih memasukkan potensi yang namanya gini, kita mau kerja bagus kalau tanpa publikasi Ya. nggak ada artinya gitu. Begitu besarnya atensi Pak Jaksa Agung. Nah, kira-kira Pak, di kita itu ke depan perlu nggak sih Pak, umpama kita ini rekrutmen para influencer muda yang bisa kita rekrut gitu Pak. Jadi untuk membesarkan Puspenkum itu Pak. Kalau saya penting itu dan sangat perlu. Sangat gitu perlu loh. Pak. Maka dari itu mungkin nanti Mas Dedi dengan tim ini buka lowongan lah. Iya, Gitu Pak. loh, yang mampu berkomunikasi dengan baik, ya, yang berpenampilan menarik, ya kan. Ya, ini jadi sobat Yang pola komunikasi good speakingnya, Good- ya. good looking dan good speaking. Nah, betul. Jadi public speaking. Punya kemampuan public speaking, punya kemampuan berkomunikasi baik, dan paling enggak good lookingnya 60% lah gitu. Good looking ya. Jadi Mas Dedi sama Mumu udah nggak good looking lagi. Enggak, kita udah tua. Apalagi kamu pindah. Aduh, Pak. Siap. ini harus sudah siap-siap cari pengganti nih. Nah, memang begini, kalau begini dalam suatu sistem apapun itu, apalagi yang namanya seperti kita publikasi gini ya, ini memang harus ada regenerasi. Iya. Jadi nggak bisa kita Betul, hanya Pak. mengandalkan ini dan harus ada backupnya. Ya, betul, Ya, Pak. betul. Nah, mulai sekarang dirimu harus sudah berpikir, memang kamu sampai tua sampai ubanan mau duduk terus di sini kan enggak juga kan. Iya. Itu loh kan. Iya. Ini harus ada backupnya. Kira-kira cari yang punya talenta mengenai ini. Nah, ini udah dikasih clue nih sama Pak Kapus Penkum. Intinya, Sobat Adiaksa, bagi kalian yang khususnya pegawai kejaksaan ya, ini kita tujukan buat seluruh pegawai kejaksaan di Indonesia yang memiliki kemampuan menjadi host, pembawa acara, atau punya kemampuan public speaking yang luar biasa, dulu pernah jadi pegawai di TVRI atau TV swasta, reporter di beberapa TV swasta, tapi sekarang jadi pegawai kejaksaan dan ditempatkan di beberapa daerah, kalian DM Instagram kami, nanti kita akan rekomendasikan untuk bisa pindah ke Ayo berkarya mewujudkan kejaksaan yang lebih bagus. Iya, untuk bergabung menjadi keluarga besar Puspenkum untuk berkarya yang terbaik buat Puspenkum. Dan intinya mau ditempatkan di Puspenkum. Betul, Dan ya mencintai. Tidak harus seperti kita berdua punya ide dan kreasi sendiri pun monggo. Silakan. Kita fasilitasi. Sudahlah, kita yang ada pertanyaan santai-santai. lain lagi Apa apa? nih? Yang berat lagi nih. Yang berat. Oke. Ya gini, Pak, balik lagi yang berat katanya, Pak. Ini udah rame nih, Pak. Terserah sampean apa yang mau jalan. Mumpung Bapak ini udah lama nih, kita tanya yang berat-berat. Tadi tentang kinerja udah, medsos kita udah. Nah, ini yang berat ini, Pak. Perkara nih. Aduh, Itu Pak nih, Pak. Heeh. FS, Pak. FPS. Bapak pernah kemarin itu rilis. Kesiapan kejaksaan sudah menyiapkan 30 jaksa-jaksa yang terbaik. Ini sudah. sekarang perkembangannya Nah, itu. kasus itu seperti apa gitu loh. Ya, terutama dia di kewenangan kejaksaan loh, Pak. Ya kan, perkembangannya. Kan yang jelas masih peratut ya, Pak ya? Masih peratut. Jadi Gimana tuh? kasus ini masih dalam proses pra penuntutan. Siap. Ya kan? Sehingga secara materi, Siap, secara substansi, siap. kita tidak boleh mengumbar. Nanti ada Ya. persidangan publik. Betul. Itu yang kita hindari kan. Ya. Di peradilan semua. Dari peradilannya dari milik publik nanti Ya, ya. gitu loh. Jadi banyak opini nanti Betul, akan Pak. menjadi bias. Betul. Jadi materi yang sebenarnya biar tidak jadi bias.
Jadi kayak Pak Jaksa Agung bilang, saya tidak mau terlalu komentar terlalu banyak. Karena kalau ini kita komentari, ini punya sudut pandang yang berbeda. Dan ini masih dalam proses sedang berjalan terus gitu kan. Yang pertama untuk perkara FS sudah kita kembalikan perkaranya, ada 4 berkas perkara, ya kan. Yang jelas belum memenuhi syarat untuk P21, syarat formil dan materialnya belum terpenuhi. Itu dulu kita. Dan jaksa udah ngasih petunjuk ya. Udah ngasih petunjuk. Yang kedua untuk perkaranya Vici juga udah kita kembalikan kemarin. Baru kemarin nih kita kembalikan. Dan ada lagi 6 perkara masuk obstruction of justice ya kan. Itu baru SPDP dan kita sudah tunjuk jaksa yang menangani. Nah, itu pun yang penting sih yang perlu saya sampaikan. Kita tidak menutup-nutupi. Nah, yang paling terpenting lagi yang paling terpenting di perkara ini, ya tim penuntut umum dan tim penyidik ini sudah melakukan koordinasi secara efektif, intensif, bagaimana membangun, mendudukkan persoalan ini menjadi terang benderang dan siap dibawa ke pengadilan. Khususnya pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan kan, Pak. Jadi itu intinya sudah berkolaborasi. Kolaborasi, jadi jangan khawatir masyarakat itu pasti nanti akan terbuka untuk umum. Karena ada banyak komen tuh, kok lama nggak disidangkan? Ya Allah, kasus ini kasus yang tidak sederhana. Kan butuh proses, itu pembuktian itu butuh alat bukti, itu alat bukti sedang dipenuhi oleh penyidik. Dan koordinasi antara APH pun sudah solid, sudah berjalan dengan baik. Kita support terus teman-teman penyidik, dukung ya kan, karena saya ditanya, Pak, apa ada batas waktu nggak penyelesaian? Tidak, mereka hanya dibatasi dengan batas penahanan oleh penyidik. Jadi penyidik kita ini sudah diberikan perpanjangan penahanan oleh Jampidum, jaksa daripada Jampidum 40 hari. Jadi 60 hari mereka punya waktu untuk menyelesaikan perkara ini. Dan Pak Jaksa Agung berkomitmen, Pak Jaksa Agung dan Pak jajaran seperti Pak Jampidum berkomitmen perkara ini cepat kita bawa ke pengadilan. Sobat Adaksa gak usah khawatir, lihat saja nanti perkembangannya dan pasti diekspos. Dan sidang pun kan terbuka untuk umum. Jangan WA hapus terus kan? Capek jawabnya. Itu. Katanya jam 1, jam 2 masih WA masalah begitu kan, tuh capek. Biasanya kan gini, kalau dan kemarin yang mungkin perlu kita syukuri, patut kita syukuri bahwa dalam beberapa minggu kemarin juga ada beberapa survei tentang kepercayaan publik. Ini perlu ditanyakan sama kampus yang gini-gini apa. Jadi kepercayaan publik itu beberapa lembaga survei, Pak, itu menempatkan kejaksaan pada posisi yang meningkat. Saya sampaikan bahwa meningkat itu lebih meningkat dibanding yang posisi yang sebelumnya. Tahun-tahun belakangan gitu. Saya mau jelasin ini. Iya, silakan, Pak. Jadi begini, hasil survei kemarin yang diadakan oleh LSI, Lembaga Survei Indonesia pertama, dan Lembaga Survei Indikator ya, menempatkan kejaksaan di posisi pertama ya, di antara penegak hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita di posisi ketiga di antara kementerian lembaga. Di atas kita itu adalah TNI dan Presiden, ya kan, Istana Kepresidenan. Nah, artinya apa? Hasil survei ini bagaimana bukan kita senang, ya, bukan kita tidak juga menerima, ya bagaimana kita bisa mempertahankan. Betul. Karena jauh lebih sulit mempertahankan daripada meraihnya. Itu pesannya Pak Jaksa. Jadi beban moral juga. Jangan sampai dengan situasi yang bagus begini kita di bawah ini bisa mencederai, melakukan hal-hal yang dalam kacamata kita ya bisa menjadi bahan cemoohan masyarakat, ya, bisa menjadi mengarah ke tindak pidana, penyalahgunaan kewenangan. Ini kita hindari. Ini harapan kita semua. Kita jaga ini marwahnya kejaksaan, katanya Pak Jaksa Agung. Sehingga citra kejaksaan ini semakin meningkat dari ke hari, tahun ke tahun. Sehingga itulah yang menyebabkan public trust. Survei ini bisa bertahan lama gitu loh. Jangan sampai sekarang disurvei besok turun jauh. Hanya gara-gara pelaku segelintir orang yang tidak mengetahui tidak bagaimana orang di atas ini bekerja dengan begitu gigihnya, begitu disiplinnya, dan begitu berintegrasi dan profesional seperti itu. Apalagi komitmen penyidik kita itu di Gedung Bule itu luar biasa. Luar biasa, mereka kerja sampai jam 1. Kayak kita lah di Puspenkum ini kerja pulang sampai malam-malam. Mas Dedi pulangnya jam 9, Kapus pulangnya jam 11. Ya kan, ini kan satu hal yang menurut saya harus dihargai sampai ke tingkat bawah. Gitu. Jangan sampai mencederai. Ini hal-hal yang kecil menjadikan kita batu sandungan untuk itu masih wajar, Pak. Masih ini kan. Ada juga, Pak, yang nggak ada kaitan sama kita ini, seperti beberapa kejadian kemarin nih, yaitu karena melihat bahwa lembaga kita mungkin sudah membaik gitu, Pak ya. Bukan berarti yang lain tidak baik gitu, Pak ya. Tapi artinya bahwa kita diberikan kepercayaan oleh publik seperti ini. Tapi kadang upaya-upaya untuk tetap
pelemahan organisasi juga dilakukan banyak pihak loh Pak. Jadi makanya termasuk kadang ada case yang bersangkutan sudah tidak ada kaitan nih gitu kan. Ya sebutkan aja contohnya kemarin nih Pak. Kan sudah nggak ada tanda tuh yang bebas tuh. Bebas bersyarat. Iya bebas bersyarat. Kan Inisial masyarakat P gitu. Inisial P lah. F apa P? F apa P? Udah gini, jelasin aja, nggak usah kamu terlalu berdebat. Takut kan? Nggak usah takut. Lagi Pak. Jadi begini, kemarin itu bukan hanya saudari Pinangki saja yang diberikan pembebasan bersyarat, ya kan? Perlu dicatat oleh masyarakat. Siap. Itu ada 23 narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan perlu diketahui pembebasan bersyarat itu tidak ada kaitan lagi dengan kejaksaan, tidak ada kaitan sama sekali. Khusus saudari Pinangki ini sudah 2 tahun Mas. Udah 2020 Jaksa Agung kejaksaan ya dalam hal ini telah memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat, baik statusnya mereka sebagai jaksa dan status mereka sebagai pegawai. Jadi hak kepegawaian dan kewajiban pegawai mereka sudah nggak ada sama sekali dengan kita. Nah ketika mereka sudah dalam proses menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, itu menjadi kewenangan penuh bagaimana mereka mengawasi, bagaimana dia berbuat baik di lembaga pemasyarakatan dalam proses menjalani hukuman. Nah itulah yang menjadikan penilaian oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, ceki lembaga pemasyarakatan ya, untuk memberikan 2/3 masa penahanan itu untuk diberikan pembebasan bersyarat. Saya kira itu tidak jadi persoalan. Karena aturan hukumnya memungkinkan. Yang menanyakan ini bukan hanya sampean Mas, seluruh media menanyakan kepada saya, sehingga di tempat kami berklarifikasi bahwa kita kejaksaan tidak ada hubungan sama sekali ya, baik secara personal maupun sebagai orang yang memberikan PB tadi, pembebasan bersyarat. Itu adalah kewenangan Kemenkumham, ceki Dirjen Pemasyarakatan. Jadi Clear kan? sudah tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Ini penting kita berikan edukasi. Jadi jangan sampai wah ini kejaksaan begini, jangan. Udah ada hubungan lagi kita gitu. Proses hukum sudah selesai di kita. Ini paling tidak keterangan beliau nanti bisa memberikan gambaran singkat kepada Sobat Adiaksa bahwa untuk kedudukan kasusnya seperti itu dan meluruskan itu. Tuh kayaknya asik banget ya. Kamu nanya apa lagi? Tapi ada satu, enggak juga Pak, ada satu Pak. Kan kita tadi ngebahas pentingnya komunikasi, pentingnya kita mempublikasi. Sebenarnya lu tumbennya pakai pulpen begini kayak Pak Guru. Kelupaan. Kau nanakan apa sih sebenarnya? Nggak jelas. Tadi itu mencatat-catat, saya tuh pengen bikin pertanyaan yang banyak sama Pak Kapus. Gue nanti kalau nggak ada dia dipasangkan gue siapa ya? Tapi katanya nulis-nulis tuh malah nggak jelas gitu kan. Ya sudahlah kita tanya apa adanya aja kan. Sudah. Dia mau nanya tapi blank kalau ketika ketemu saya. Betul. Ayo sudah, betul. Kita tuh selalu bilang publikasi, melaporkan secara pertanggungjawaban ke masyarakat secara langsung via publikasi baik medsos itu. Sekarang gini Pak, kalau kita berharap di daerah untuk publikasi, di pusat pun sudah siap apa belum Pak? Khususnya di Puspen. Oke lah, saya langsung tanya aja ke Dukpoin. Website kita ini gimana? Sudah jalan? Dia ketinggalan zaman. Coba biar jawab Pak Bus. Masyarakat tuh langsung. Iya kan masyarakat loh. Mau nyari info sulit, mencari info sulit itu. Dek Mumu, makanya Dek Mumu berapa hari nggak lihat medsos kita? Tuh. Di zoom dong. Di zoom dong. Di sini Pak, di sini Pak. Di zoom dong. Tuh. Udah kan? Ya udah ya. Udah dulu. Itu kan cuma ngunjukin awalnya Pak. Emang ada apa proses di situ? Jadi gini. Ada apa? Mungkin gini Mu. Kebetulan website itu kan jadi tanggung jawab saya tuh. Oh gitu. Iya dong. Beliau yang perintahkan untuk segera bangun website yang kekinian, user friendly gitu. Paling tidak sekarang di website kita itu sedang lagi trial by error nih. Ya toh. Nah, Sobat Adiaksa sekarang banyak menu baru di website kita. Yang penting satu, sudah ada kolom lapor. Sudah ada. Tapi bukan acara TV ya? Bukan lapor Pak. Nggak ada Paknya ini, lapor. Dan itu langsung terkonek ke website kita, ke WhatsApp. Ada petugas WhatsApp kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan tapi yang krusial tentunya pasti akan dijawab. Umpama contoh nih menanyakan tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mungkin keberadaannya di mana, atau mungkin menyampaikan ada temuan buron, nah bisa disampaikan. Nah, mungkin menu-menu yang lain Pak
Kapus sudah perintahkan juga ada buron. Oke. Daftar buron masuk. Terus kemudian ada menu e-tilang. CMS publik. Terus kemudian ada PPID. Oh, ada banyak deh. Nah, supaya nanti sobat lebih jelas, setelah melihat tontonan ini, buka ya website kejaksaan.go.id. Tuh, keren banget itu. Saya tambahin lagi. Iya, Pak. Saya tambahin. Ini website ini sudah 20 tahun under construction. Bukan, Pak. Mati suri. Tampilannya Sobat kuno. ada Satu mati suri. Ya, kedua memang tampilannya tidak kurang menarik lah. Karena dulu kamu dikelola oleh orang-orang yang tidak menarik seperti kita. Seperti kita ya, Pak. Jadi saya beban nih jadi pertanyaan tadi itu kan. Jadi seolah-olah yang atau juga jadi Pak. Semoga Pak teruskan Pak. Jadi dalam perjalanannya memang sering diskusi sama saya. Siap. Bikinlah website yang modern. Modern dalam arti apa? Tadi semua informasi tentang kejaksaan ada di sana. Siap. Kecuali beli kulkas yang nggak ada di sana. Siap. Terus nanti terkoneksi dengan website yang ada di daerah. Siap. Terkoneksi dengan CMS yang ada di daerah. Siap. Terkoneksi dengan spam lapor tadi. Siap. PPATD. Siap. Apalah semuanya terkoneksi di sini. Yang paling Siap. terpenting adalah buat saya bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana website ini menjadi sumber pemberitaan oleh media. Betul. Gitu loh. Sehingga kita tidak perlu rilis Mas tiap hari, tapi wartawan teman-teman media ini bisa lihat langsung, oh ini loh rilisnya Paling nggak Kejaksaan hari untuk ini update. nyocokkan rilis. Mana sih yang benar Pak? Antara rilisnya teman-teman di Puspenkum dengan website sebenarnya sama. Gitu. Iya, betul. Itu loh, ya kan? Betul. Dan itu jadi sumber. Jadi sumber nanti begitu Anda klik nanti rilisnya itu bisa menjadi Kejaksaan News. Loh. Keren toh, keren. Ya, Itu tapi satu. tetap belum menjawab Itu pertanyaan satu. saya. Itu satu. Belum. Nanti belum jelaskan Belum. dulu Bapak Abah yang jelaskan dulu Terus Pak. kemudian ke depan semua pegawai ini diwajibkan bukan saja membuka website, Tuh. tetapi akan ada flash tour. Tuh, sobat Kadiaksa tuh ada kewajiban tuh. Ada flash tour. Jadi harus mendownload website ini secara flash tour. Ya, betul. Ketika kami berkunjung ke daerah, tak kumpulin pegawainya. Kamu punya flash tour. Kapan kamu gininya? Viewernya bertambah ini kalau udah. Siap. Itu loh. Ya, Ya. bukan hanya itu sebenarnya, kita bukan mengejar viewer, tapi bagaimana teman-teman sobat Adiaksa ini peduli, rasa memiliki tentang kejaksaan. Betul, Pak. Dan ikut membantu mungkin ya mensosialisasikan. Iya dong. Gitu loh. Itu yang namanya postingan kita, kalau kita kan bisa insight-nya kan bisa kita lihat tuh. Yang like itu paling dari kejaksaan itu dihitung jarimu. Gak ada kepedulian. Padahal Iya, Pak. kalau dihitung antara sobat Adiaksa dengan keturunan dan teman-temannya Banyak. itu jutaan. Kenapa sih coba? 20.000 tambah Aduh. istri berarti 40.000 tambah anak 4 berapa coba? Encang, encing. Kakak encing banyak lah ya. Iyalah, pastilah kalau mereka cinta terhadap kejaksaan ya, bukan hanya satu orang, serumah pun harus cinta terhadap kejaksaan. Betul. Itu loh. Sehingga kami harapkan ini ya bukan hanya viewer yang bertambah setelah hari ini, Betul. tapi jempolnya juga bertambah. Betul. Bila menaflu lope-lopenya juga bertambah. Nah, itu. Itu loh. Apa lagi? Lu tanya apa lagi? Coba aku mau Lu nanya. Ya, Bang, Lu tanya ke sana aja deh. Sandiwaranya keren kan gitu kan. Jadi soal kita bertanya mereka jelaskan. Terus apa? Begini Bang Ded sama Pak Kapus nih. Masyarakat sekarang itu kan keinginan itu kehadiran negara itu secara langsung. Kita sudah punya program adalah kantor di setiap Kejari, Capjari dan Kejati itu kan ada ruang konsultasi, Pak. Di web kita itu sudah ada nggak itu? Biar Sobat Adiaksa, masyarakat Indonesia ini punya permasalahan hukum, saya akan konsultasi hukum secara langsung aja via web, biar gampang, biar enak. Sudah ada belum? Oh, bentuknya? banyak. Ini menghina. Ini menghina ini. Bukan menghina, bertanya sudah ada, Ada, apa belum? sudah ada WhatsApp langsung terkonek. Lu nggak main-main. Meskipun kita akan tetap meningkatkan jenis Tenang, layan. Sobat Abadiaksa sudah terwakilkan. Monggo yang Kalau punya ada permasalahan. juga Hello Apa tuh? JPN. Halo JPN kita punya juga. Hello JPN itu adalah program laporan ada. Halo JPN ada banyak, dan di daerah juga banyak program-program layanan yang ada mu.
Nah, oleh karenanya Pelayanan hukum juga ada. yes, betul. Kalau kamu lewat tuh di beberapa daerah ya, Betul. itu ada namanya reminder. Lewat kamu di kantor kejaksaan setempat, Siap. begitu muncul tuh ada reminder, tit Anda memasuki wilayah kejaksaan Oh. A, Anda memasuki wilayah Saya kejaksaan pikir B. cuma restoran doang, Pak. Anda dapat diskon Enggak. dengan paket ini. Oh, Enggak, sekarang itu di Bali ada muat reminder kayak begitu. luar Bisa jadi wakil sana. biasa. Nah, begitu dia masuk, saya kok punya masalah hutang ya, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, Soal betul. saya gimana cara menyelesaikan? Maka langsunglah di sana disambut dengan Anda bisa melakukan pelayanan hukum gratis di kejaksaan tinggi setempat, kejaksaan negeri setempat. Luar biasa kan? Betul. Ini akan kita bangun nanti ke depan terus. Itu loh, bukannya kamu masuk bank Anda, tagihan Anda, utang Anda sekian, bukan begitu. Oh, jadi kalau lewatin perbankan kita di hutang, kalau di sini Anda punya masalah, kami menyelesaikan. Bukan, Canggih kan? Anda punya masalah, terus munculnya satu, ya, kita doakan selesai gitu. Berdoa aja. Sobat Adiaksa kita kalau udah ngobrol ya Nah, emang begini begini aja, lah. gini. Anda punya utang, saya juga. Aduh, Sobat Adiaksa kita jadi padahal judulnya Kejaksaan News Recap, tapi ternyata ya emang itulah. Iya kan, keseruan kita. Merecap berita-berita, bukan Berita-berita. hanya berita-berita Betul. rilis yang dikeluarkan oleh kejaksaan, tetapi juga isu-isu aktual yang ada di masyarakat. Yang Betul? berat kita sudah sampaikan, yang humanis sudah kita sampaikan, Ya, betul. servis pelayanan sudah kita Betul. sampaikan. Dan mungkin yang terakhir ya, Mu, ya, boleh. kita ngelihat bahwa begitu progresifnya program restoratif justice di daerah. Ya. Setiap hari Pak Jambidum memimpin Betul. expose, nggak jumlahnya selalu bertambah. Jadi menurut kacamata Pak Kapus Penkum seperti apa, Pak? Begini, jadi kesadaran hukum itu memang perlu kita bangun ya. Bangun dari mana? Bukan saja di masyarakat, tetapi penegak hukum itu sendiri. Bagaimana penegak hukum itu melakukan penegakan hukum bukan kacamata kuda, semua dari teori pembalasan, semua berujung kepada penjara. Ya. Tetapi oleh Pak Jaksa Agung bilang, kedepankan hati nurani, melakukan tindakan hukum dengan ultimum remedium. Siap. Gitu loh. Nah ini kenapa menjadi banyak? Ya itu tadi. Jadi penegak hukum kita ini sudah paham betul mengenai program kejaksaan terhadap restoratif justice ini, yang mana kira-kira bisa direstoratif, mana yang kira-kira tidak ya. Bahkan oleh Pak Jambidum ya sudah diberikan kelonggaran lagi terhadap Perja yang baru yang 15/2020 ini akan dirubah kembali terhadap kerugian negaranya, mungkin akan diperbesar. Bukan Ya. kerugian negara, Pak. Kerugian dari korban akan menjadi lebih besar ya. Betul. Bahkan pasalnya mungkin akan juga dilonggarkan ya. Iya. Tidak hanya terkait 5 tahun, mungkin ke depan bisa 7 tahun kan. Betul. Yang penting tidak menimbulkan resistensi yang begitu besar di dalam Iya. masyarakat ya. Inilah yang menyebabkan ya penegak hukum ini berlomba-lomba membuat suatu terobosan ya, mengaplikasikan kebijakan pimpinan ya, sehingga memang setiap hari bertambah. Ada yang 8, 10, 12, bahkan dalam satu hari bisa 20 menyelesaikan perkara restoratif justice di seluruh Indonesia. Ya. Keren enggak? Keren. Keren. Cuman mungkin ada tambahan dari saya, Pak. Mungkin kami berharap bahwa daerah-daerah yang melaksanakan program restoratif justice juga pola publikasinya, dokumentasinya yang kurang, Pak. Ya. Nah, ini mungkin ada pesan Bapak kepada teman-teman Jadi Adiaksa begini, di daerah. teman-teman Adiaksa di daerah, ketika kita membuat satu program, ya kan, implementasi daripada program pimpinan di daerah, ini harus kita bikinkan video pendek. Untuk apa? Biar kita bisa mensosialisasikan kembali baik di daerah maupun di pusat. Kalau bagus kita tarik ke pusat, jadi sosialisasi nasional. Iya, Ya betul. kan. Kalau jelek ya untuk apa kita sosialisasikan Iya, ya? betul. Tingkatkanlah gridnya. Ya tanpa itu kita kan nggak bisa dikenal, tadi saya Iya, bilang kan, masyarakat betul. biar paham. Wah, perkara kecil nggak usah sampai ke pengadilan. Iya. Betul. Biayanya cukup tinggi di negara. Iya. Satu kan udah over capacity nih, Iya. intinya LP. Betul. Nah, ini saya teringat Dad di Belanda walaupun saya belum pernah ke Belanda Dad, tapi ada sesuatu yang pernah saya baca ya. Dari 47 lembaga masyarakatan itu menjadi 17, kemudian jadi 8, terakhir cuma 1 lembaga masyarakat. Bahkan yang 1 pun itu kosong. Iya. Karena apa? Yang ditekankan oleh penegak hukum sana adalah program tadi, humanis tadi, program-program yang terkait dengan restoratif tadi. Semua perkara tidak harus berujung ke pengadilan, semua dia bisa Malah ada diberikan banyak yang restoratif. di kerja sosial ya, Pak ya. Iya. Jadi mereka lebih Jadi, efektif itu. lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi negara daripada Betul. mereka membiayai narapidana dengan biaya yang begitu banyak. Lo tahu nggak berapa satu orang setiap harinya untuk makan tok? Itu 14.000 Pak. Satu hari. Satu hari. Jadi negara dalam setiap tahun itu bisa sampai 2 triliun. Karena kebetulan saya melakukan penelitian dulu. Oke.
Itu loh, Mungkin bayangin. sekarang udah meningkat. Udah Pak. meningkat dengan begitu banyaknya. Nah, Iya. ini terobosan bukan hanya berefek domino kepada lembaga masyarakatan, tapi secara kos penanganan perkara kita akan menjadi lebih ringan. Dan tujuan hukum tercapai. Nah, kita sebelum tutup nih. Kemarin kan Pak Jaksa Agung memerintahkan, menginstruksikan kaitan dengan pengendalian inflasi daerah, Pak. Nah, Ini lagi nih. lupa ini. Iya. Ya, Ya, kamu lupa loh ini. Ini agak berat sedikit loh ini. ini. Agak berat ini. Jadi seperti apa Pak nanti Pak? Karena kan dengan naiknya harga BBM, terus kemudian pastikan potensi inflasi terjadi Pak. Nah, kemudian kan kemarin Pak Jaksa Agung dengan respon cepat gitu kan menyampaikan surat sudah di Udah tantangannya. Iya, udah tanda tangan Dan beliau udah langsung dikirim. dan Ya. kirim ke daerah. Ini Nah, mungkin akibatnya. poin pentingnya apa sih Pak dari Interpoinnya instruksi begini. Bapak? Interpoinnya begini, bahwa Pak Jaksa Agung kepingin Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melakukan pendampingan terhadap apa? Penggunaan dana-dana yang tidak terduga. Gitu loh. Yang selama ini mungkin beberapa pejabat daerahnya takut menggunakannya. Iya. Nah, oleh karena kita harus menahan inflasi tinggi di daerah, mengendalikan inflasi di daerah, biar harga-harga tidak melambung tinggi, masyarakat menjerit tidak bisa membeli ya. Maka dari itu jangan ragu-ragu, jangan sungkan, sudah didampingi oleh aparat penegak hukum, bukan hanya kejaksaan tapi juga kepolisian. Sehingga eksekusi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah ini berkesinambungan. Iya. Sejalan. Ya kan, dan kita adalah di samping mendampingi, meyakinkan kepada kepala daerah bahwa apa yang Anda lakukan adalah benar. Ya. Tujuannya apa? Untuk kepentingan masyarakat Betul. banyak. Betul. Itu loh, jangan sampai kelaparan gara-gara kita takut menyalurkan. Ini kan berbahaya ini. Jadi nanti mungkin seperti bantuan sosial. Oh mungkin, iya, Pak, ya, semua poin-poin itu ya, Pak, bantuan ya. sosial dari Kementerian Sosial, baik dari pusat maupun dari daerah, dan yang sudah ada di APBN dan APBD dan APBD kabupaten. Inilah yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Bukan angsih penegakan hukum dalam rangka penindakan, tapi dari sisi pencegahan, melakukan pendampingan dan pengawasan itu sangat penting. Dan meyakinkan kepala daerah bahwa mengeluarkan segala sesuatu yang sudah didampingi itu adalah benar adanya. Untuk kepentingan apa? Masyarakat banyak. Wes. Mengikis hambatan-hambatan di daerah. Aku bukan kampanye loh, Dediang. Jadi emang inilah akibatnya Bang, ini news recap kelamaan vakum. Ya. Jadi akhirnya sekalinya ketemu ya sudah banyak, lupa kita. semua banyak jadi. Banyak yang bahan. kita tanya ya toh. PR pun jadi banyak buat teman-teman di daerah. Ya sudahlah. Sahabat Jaksa, tanpa terasa news recap udah berlangsung hampir 1 jam. Lebih. Yang seharusnya cuma 30 menit bisa lebih nih gara-gara tambah-tambah pertanyaan. Paling tidak Sobat Jaksa yang rindu tampilan Pak Kapus Penkum, Pak Ketut ya bisa. Yang rindu kehadiran Pak Kapus sudah terobati kerinduannya itu. Dan jangan sampai terulang seperti sekarang kelamaan vakum, jadi kebanyakan. Nih sobat, nih lihat pantengin nih dia nih selama agak lama gitu. Karena mungkin berapa saat saya akan jauh dari dia. Mohon doanya aja Sobat Jaksa yang terbaik, pasti nanti ada peningkatan-peningkatan lah. Iya, paling kan nanti Buat gini, DUDM harus tetap eksis. Ingat pesan Pak Setia untuk Hari Muladi, DUDM jangan pernah mati. Nah, berarti lu